Desa Sumberdadi. Desa ini merupakan salah satu dari 17 desa di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulung Agung. Desa ini merupakan desa agraris dengan mengutamakan pertanian sebagai sumber mata pencaharian. Desa Sumberdadi memiliki batas wilayah sebelah utara Desa Kepatihan, sebelah timur Desa Jabal Sari, sebelah selatan Desa Wonorejo dan Desa Bendil Jati Kulon, dan di sebelah barat Desa Plosok Kandang. Pusat pemerintahan Desa Sumberdadi terletak di Dusun Selojeneng, RT 02 RW 04. Koperasi Uni Desa Sumberdadi yang dapat disingkat menjadi KUD Karyatani terletak di Jalan Raya Sumbergempol, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulung Agung. Koperasi Uni Desa Karyatani adalah koperasi simpan pinjam yang berbadan hukum. Koperasi ini merupakan salah satu dari lembaga keuangan penyedia pinjaman dan penyimpanan bagi anggotanya. Unit usaha pada koperasi ini terdiri dari beberapa unit, yakni unit usaha simpan pinjam, unit pertanian, dan unit jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Karnia Febrianti dari jurusan Perbankan Syariah IAIN Tulung Agung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan nomor induk mahasiswa 12401173141. Nah, dari video yang sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai hasil laporan PPL Gelombang 2 saya yang berjudul Peran KUD Karyatani dalam Pengembangan Industri Gula Merah di Desa Sumberdadi. Mengenai judul tersebut, saat ini sumber permodalan dan pengembangan suatu usaha di Indonesia masih bergantung pada lembaga keuangan bank maupun non-bank, sehingga keberadaan lembaga keuangan, khususnya koperasi, ikut berpartisipasi dalam menunjang permodalan suatu usaha, yaitu dalam meningkatkan aktivitas perekonomian untuk membantu pemerintah. Salah satunya yaitu Koperasi Unit Desa, atau dapat disingkat KUD. Karyatani merupakan koperasi simpan pinjam yang merupakan salah satu dari lembaga keuangan penyedia pinjaman dan penyimpanan bagi anggotanya. Dana yang diperoleh dari simpanan wajib dan simpanan sukarela dari anggota akan kembali diberikan kepada anggotanya dengan cara kredit. KUD Karyatani akan terus mendorong dan mendampingi pengembangan potensi desa, terutama dalam hal berwirausaha. Nah, saat ini kesadaran masyarakat untuk membuka usaha sendiri kini sudah mulai mengalami peningkatan. Terbukti di Desa Sumberdadi, tempat saya melakukan praktik pengalaman lapangan ini, sudah banyak home industri dan UMKM yang berkembang. Nah, salah satunya adalah UMKM yang dimiliki oleh Ibu Nanik, yaitu industri gula merah. Seiring berjalannya waktu,
usaha milik Bu Nanik ini terus mengalami kenaikan perkembangan yang cukup signifikan. Tentunya itu tidak lepas dari peran KUD Karya Tani yang juga mendorong perkembangan usaha tersebut. Nah, dari uraian di atas, maka saya sebagai penulis tertarik untuk menjadikan sebuah laporan akhir praktik pengalaman lapangan dengan judul Peran KUD Karya Tani dalam pengembangan usaha industri gula merah di Desa Sumberdadi. Nah, untuk setelah melakukan wawancara dan observasi permasalahan di lapangannya itu terkait dengan saat ini warga Desa Sumberdadi ini masih banyak yang belum mengetahui dan dengan jelas prosedur kredit yang ditawarkan oleh KUD Karya Tani. Mereka mengira saat hendak mengajukan kredit terlalu sulit dan rumit, sehingga banyak anggota dalam memulai usaha dan mengembangkan usahanya justru memilih melakukan peminjaman dana dari rentenir. Selain itu, terdapat masalah terkait tingkat pengembalian simpan pinjam yang kurang baik dari beberapa anggota koperasi. Nah, dari permasalahan yang saya temui seperti di atas itu, dengan mengambil salah satu contoh UMKM yang ada di Desa Sumberdadi, maka permasalahan yang akan saya bahas mengenai bagaimana pola dan prosedur kredit yang ditawarkan oleh KUD Karya Tani terhadap anggota dan masyarakat sekitar KUD untuk modal usaha atau untuk mengembangkan usahanya. Dan yang kedua, bagaimana peran KUD Karya Tani dalam meningkatkan pengembangan usaha industri gula merah yang dimiliki oleh Ibu Nani. Nah, dari permasalahan tersebut, tanggapan dari lembaga dalam permasalahan yang dihadapi oleh KUD Karya Tani tersebut untuk memecahkan masalah yang dihadapi, maka perlu dilakukan langkah-langkah konkret, diantaranya yaitu melakukan survei, dan petugas seharusnya lebih memudahkan peminjam untuk melakukan kredit atau pembayaran angsuran. Selain itu juga berusaha untuk mengenalkan dan menjelaskan produk simpan pinjam dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat sekitar KUD Karya Tani. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pola layanan yang diberikan oleh KUD Karya Tani. Yang pertama yaitu terdapat pola umum. Pola umum ini diberikan kepada seluruh anggota dan non-anggota maupun karyawan dapat mengajukan kredit sesuai dengan kemampuan pembayaran dan besarnya pinjaman. Adapun beberapa sistem pembayaran yang ditawarkan dalam pola umum ini adalah sistem bulanan, sistem mingguan, dan sistem musiman. Untuk pola yang kedua yaitu pola KCK atau disebut dengan kredit canda kula. Pola ini merupakan salah satu program yang diusulkan dari pemerintah untuk memudahkan masyarakat atau nasabah dalam mengajukan kredit. Nah, dalam pola KCK ini, pengajuan kreditnya tidak menggunakan jaminan atau tanpa menggunakan jaminan. Untuk pembayarannya dengan menggunakan sistem mingguan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi apabila hendak mengajukan kredit dalam pola umum, yang pertama yaitu mengisi formulir, memiliki jaminan usaha, berdomisili di daerah sekitar KUD Karya Tani, Kecamatan Sumber Gempol, mengisi formulir, terdapat jaminan seperti BPKB kendaraan bermotor, fotokopi KTP, dan yang terakhir fotokopi STNK. Sedangkan untuk pola KCK, persyaratannya yaitu harus mengisi formulir, harus melampirkan fotokopi KK atau kartu keluarga, dan melampirkan fotokopi KTP. Nah, untuk masalah yang kedua yaitu berkaitan dengan kredit bermasalah. Kredit bermasalah yang dimaksud dalam KUD Karya Tani ini merupakan keterlambatan pembayaran pada saat jatuh tempo.
Hal tersebut dikarenakan tidak semua usaha yang dilakukan selalu berjalan dengan lancar. Ada kalanya suatu usaha yang dijalani itu mengalami masalah sehingga nasabah atau peminjam mengalami kesulitan dalam melakukan kewajibannya, yaitu berupa membayar angsuran sesuai dengan apa yang telah disepakati. Nah, terdapat dua faktor yang menyebabkan kredit bermasalah yang terjadi pada KUD Karya Tani. Yang pertama disebabkan karena faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern itu contohnya misal uangnya dipakai untuk hal yang lain, misalnya untuk pembayaran sekolah, sedangkan faktor intern itu ekstern, misalnya yaitu yang dipengaruhi oleh cuaca, misalnya seperti yang terjadi contohnya gagal panen. Nah, untuk penanganan keterlambatan pembayaran kredit, cara yang dapat dilakukan oleh pihak KUD Karya Tani yaitu yang pertama dengan mengidentifikasi masalah. Harus mengumpulkan informasi-informasi yang membuat si peminjam itu tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sehingga dapat menentukan kebijakan apa yang harus dilakukan dan diberikan kepada peminjam yang mengalami keterlambatan pembayaran pinjaman. Langkah selanjutnya yaitu bisa dengan mengingatkan si peminjam untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu untuk melakukan pembayaran pinjaman yang telah disepakati. Dan apabila langkah pertama dan langkah kedua tersebut belum berhasil, langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak KUD adalah dengan jalan memperpanjang jangka waktu kredit. Masalah yang ketiga yaitu mengenai peran KUD Karya Tani terhadap UMKM gula merah yang dimiliki oleh Bunanik. Peran KUD Karya Tani saat ini sudah cukup dirasakan oleh masyarakat, seperti dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh modal usaha. Selain itu dapat seperti jasa-jasa pelayanan lainnya. Salah satunya yaitu pelaku usaha yang cukup merasakan kontribusi yang diberikan oleh KUD Karya Tani adalah Bunanik. Bunanik merupakan salah satu pelaku UMKM di Desa Sumberdadi yang memproduksi gula merah atau dikenal dengan sebutan gula Jawa. Usaha yang dijalani Bunanik adalah usaha pengolahan di mana bahan utamanya adalah tebu. Sejak tahun 2010, Bunanik sudah fokus pada produksi pembuatan gula merah. Nah, dalam UMKM gula merah ini, KUD Karya Tani memiliki dua peran yang cukup menonjol. Yang pertama yaitu memberikan pinjaman pembiayaan sebagai modal usaha dan yang kedua berkontribusi dalam pemasaran gula merah. Yang pertama dari segi pembiayaan, KUD Karya Tani sudah bekerja sama memudahkan pinjaman untuk modal usaha dengan usaha industri pembuatan gula merah ini sejak tahun 2015 sampai sekarang. Selain pinjaman pembiayaan, Bunanik juga sering mengambil tebu sebagai bahan utama untuk produksi gula merah. Peran KUD Karya Tani ini terhadap usaha milik Bunanik yaitu yang kedua berkontribusi di bidang pemasaran. Setelah ada keikutsertaan KUD Karya Tani dengan memperluas jaringan pemasaran dan memanfaatkan jaringan internet, selain itu dengan membangun dan meningkatkan kerjasama kemitraan usaha. Dalam pemasaran gula merah perlu dibangun kerjasama kemitraan dengan perusahaan makanan atau minuman yang bahan bakunya itu menggunakan gula merah, misalnya seperti pabrik kecap, perusahaan kue tradisional, serta melakukan kerjasama kemitraan dengan toko-toko atau supermarket. Nah, hal ini penting untuk menjaga kelangsungan produksi gula merah. Bahkan saat ini pun produk gula merah sudah dipasarkan sampai ke luar kota. Nah, sekian presentasi dari